Lini depan Liverpool digadang-gadang bakal tumpul akibat minimnya opsi yang tersedia. Manajemen The Kop justru mengambil keputusan yang berani dengan gak merekrut penyerangan baru dan mendatangkan banyak gelandang tengah. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya lini depan Liverpool sebagai berikut. Suramnya lini depan Liverpool musim lalu. Kiprah Liverpool di musim lalu merosot akibat kekurangan opsi penyerangan yang tajam. The Reds hanya mencatatkan 75 gol di gelaran Premier League 2022-2023. Torehan gol ini berbanding jauh pada musim lalu yang mencatatkan 94 gol. Saat itu Liverpool menjadi tim tersubur kedua setelah Manchester City yang mengemas 99 gol. Menurunnya jumlah gol ini disinyalir akibat mandulnya para bomber The Reds. Darwin Núñez yang ditebus mahal justru tampil melempem di lini penyerangan Liverpool. Padahal mantan pemain Benfica ini sudah diprediksi bakal tampil moncer. Mantan pelatih Liverpool Rafael Benitez sangat percaya kalau Núñez bakal bisa mencetak banyak gol. Rafael Benitez melihat sang pemain akan menambahkan variasi serangan di lini depan The Reds. Namun prediksi pelatih kelahiran Madrid ini ternyata meleset jauh. Bomber asal Uruguay ini bahkan hanya mengemas 9 gol di seluruh pertandingan Liga Inggris. Núñez kalah tajam dengan Callum Wilson yang menorehkan 18 gol di musim lalu. Bomber milik Newcastle United ini juga unggul telak dibandingkan Núñez dari sisi statistik. Wilson mencatatkan akurasi tendangan yang lebih baik yakni sebesar 55,56%. Sementara itu Darwin Núñez hanya menorehkan akurasi tendangan sebesar 52,11% saja. Lini depan Liverpool juga kehilangan sumber gol akibat turunnya performa Mohamed Salah. Pemain asal Mesir ini sempat kehilangan produktivitasnya dalam membobol gawang lawan. Salah bahkan hanya mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di awal musim lalu. Jurgen Klopp dianggap sebagai biang keladi dari turunnya ketajaman sang pemain. Pemain asal Jerman ini sempat memainkan Salah lebih melebar di sisi luar lapangan. Alhasil ruang Salah untuk merangsek ke kotak penalti semakin menyempit. Klopp mengaku harus mengorbankan Salah demi membuat permainan The Reds lebih fleksibel. Lini serang Liverpool juga semakin keropos dengan perginya Roberto Firmino. Pemain yang akrab disapa Bobby ini resmi berlabuh ke Al Ahly di Liga Arab Saudi. Klopp mengaku tenang ditinggal pemain yang selalu bisa diandalkan tersebut. Dirinya siap meracik lini depan Liverpool tanpa kehadiran Firmino. PD tanpa membeli penyerang. Kekurangan opsi di lini depan gak membuat manajemen Liverpool membidik striker baru. The Reds nampak percaya diri dengan komposisi lini depannya di musim ini. Manajemen justru memilih untuk menambal lini tengah dengan mendatangkan amunisi baru. Dominic Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Wataru Endo, serta Ryan Gravenberch berhasil digait. Liverpool mengeluarkan dana fantastis senilai 160 juta pounds untuk meremajakan lini tengah. Padahal The Reds sempat dikaitkan dengan beberapa nama-nama bomber tajam, termasuk Victor Osimhen yang dirumorkan masuk dalam radar incaran manajemen Liverpool. Namun bandrol mahal bomber asal Nigeria ini membuat kubu The Reds mundur teratur. Youssef En-Nesyri juga dirumorkan menjadi target striker bidikan The Reds di musim panas ini. Namun The Kop menganggap bomber asal Maroko ini dihargai terlalu mahal. Bandrol senilai 35 juta euro yang dipasang Sevilla membuat Liverpool membatalkan negosiasi. Manajemen The Reds juga sempat diisukan membidik Kylian Mbappe. Liverpool nekat berencana mengajukan tawaran untuk meminjam sang pemain. Manajemen The Reds percaya diri bisa menyaingi Real Madrid yang menjadi destinasi utama Mbappe. Namun Liverpool gagal mendapatkan sang pemain akibat mentas di Europa League. Mbappe diduga enggan bermain di kompetisi Eropa selain Liga Champions. Manajemen The Reds justru menarik penyerang baru dari akademinya. Ben Doak yang baru berusia 17 tahun dipromosikan demi menambal amunisi lini depan. Pemain asal Skotlandia ini fasih bermain sebagai winger dan juga striker tengah. Doak bahkan tampil impresif saat menghadapi Lask Linz di laga pembuka Europa League musim ini. Jurgen Klopp memuji sang wonderkid yang mampu menjadi pembeda. Pergerakan Doak di sisi sayap mempertajam pola permainan The Reds. Namun sang pemain dianggap bukanlah solusi yang tepat untuk menjadi pilihan utama di lini depan. The Reds dinilai masih kekurangan opsi bomber yang berkualitas di lini depan. Nggak diunggulkan juara.
Buruknya lini penyerang di musim ini membuat Liverpool dianggap bukanlah unggulan juara. Komposisi skuad The Reds dinilai masih cukup pincang dibandingkan klub-klub lain. Bahkan Jurgen Klopp mengaku skuad asuhannya bukanlah kandidat juara di musim ini. Menurutnya Liverpool masih belum siap menyaingi Manchester City dalam perburuan gelar. Dirinya menganggap The Citizen berpeluang kembali mempertahankan gelar juara. Pendapat serupa disampaikan pula oleh Alan Shearer selaku pundit dari Sky Sport. Mantan bomber Newcastle United ini bilang kalau Liverpool nggak layak dianggap sebagai penantang gelar. Shearer pesimis kalau The Reds bakal tampil konsisten di musim ini. Dirinya masih menjagokan Manchester City dan Arsenal sebagai kandidat juaranya. Jamie Carragher selaku legenda The Reds juga ikut meragukan peluang mantan klubnya. Carragher merasa kalau Liverpool masih punya banyak celah yang bisa dibombardir lawan. Sektor tengah dan pertahanan paling disorot oleh pundit dari CBS Sports ini. Dirinya merasa The Reds perlu lebih aktif di bursa transfer untuk mendekati Manchester City. Carragher menilai kalau Liverpool baru layak masuk perburuan gelar juara di musim depan. Namun pendapat optimis justru muncul dari Trent Alexander-Arnold. Sang pemain menilai kalau The Reds nggak boleh dipandang sebelah mata di musim ini. Pasalnya Liverpool masih punya mentalitas juara yang sudah dibangun oleh Jurgen Klopp. Dirinya yakin kalau Merseyside Merah bakal mengejutkan banyak pihak di akhir musim nanti. Pembuktian lini serang Liverpool. Hebatnya lini serang Liverpool bisa membuktikan kapasitasnya pada awal kompetisi musim ini. Terbukti skuad The Reds mampu mengemas 20 gol dan hanya kebobolan sebanyak 9 gol saja. Artinya skuad asuhan Jurgen Klopp menjadi salah satu tim tersubur Premier League. Tajamnya lini serang Liverpool disebabkan oleh bangkitnya lini penyerangan The Reds. Darwin Núñez menjadi pemain yang paling disorot berkat penampilan apiknya di awal musim. Bomber asal Uruguay itu sudah mencetak 4 gol dari 10 pertandingan. Puncak performa Núñez terjadi pada laga menghadapi Newcastle United yang lalu. Saat itu dirinya berhasil menyelamatkan Liverpool dari kekalahan atas sumbangan 2 golnya. Jurgen Klopp memuji Núñez yang bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dia mengatakan jika sang pemain mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. Berkat performa gemilangnya itu, Núñez mampu menjawab kepercayaan yang diberikan. Sebelumnya, Jurgen Klopp kerap menurunkan sang bomber dari bangku cadangan. Alisson Becker mengakui jika Darwin Núñez tampil kurang percaya diri pada musim lalu. Performa ciamik Núñez dilengkapi dengan kembalinya magis dari Mohamed Salah. Mantan penyerang AS Roma ini tampil moncer dengan torehan 7 gol dari 9 laga di Premier League. Namanya bahkan bersanding dengan Erling Haaland sebagai salah satu top skor. Pertandingan derby Merseyside menghadapi Everton menjadi penampilan yang terbaiknya. Dia berhasil mencetak 2 gol yang membawa Liverpool menang dengan skor 2-0. Hebatnya hampir seluruh penyerangan Liverpool mampu mencetak masing-masing gol. Luis Diaz, Diogo Jota, dan Cody Gakpo bahkan mampu menyerangkan 2 gol. Kini Liverpool pun telah menorehkan 16 gol dari ganasnya lini penyerangan mereka. Dengan begitu, keputusan Klopp untuk nggak membeli striker adalah keputusan yang tepat. Berpeluang kembali ke Liga Champions. Ganasnya penyerangan Liverpool membuat mereka bertengger di peringkat 3 klasemen sementara. Di laga terbarunya, skuad The Reds berhasil memenangkan derby Merseyside. Pasukan Jurgen Klopp mampu menang berkat brace dari Mohamed Salah. Klopp mengaku cukup senang dengan kemenangan penting yang diraih oleh anak asuhnya ini. Pelatih asal Jerman ini berharap performa Liverpool bisa terus konsisten hingga akhir musim. Berkat kemenangan ini, skuad The Reds hanya terpaut 1 angka dari Manchester City dan Arsenal. Artinya Liverpool berkesempatan untuk kembali mencicipi panasnya Liga Champions di musim depan. Jurgen Klopp juga mengaku puas dengan hasil yang diraih oleh skuad The Reds. Dia memuji para pemainnya yang sudah menampilkan permainan yang terbaik. Namun Klopp tetap memberikan peringatan kepada pasukannya agar tetap nggak lengah. Kemenangan demi kemenangan yang diraih seakan bisa menuntaskan hasrat besar Jurgen Klopp. Di awal musim kemarin, dia berharap bisa membawa Liverpool bangkit. Gary Neville merasa optimis jika Liverpool akan menjadi satu-satunya kandidat juara Premier League. Dia bilang kalau Liverpool bakal mengimbangi Manchester City di musim ini.
Gary Neville menilai jika buruknya performa Liverpool di musim lalu disebabkan karena kurangnya keberuntungan. Performa ciamik Liverpool juga bisa ditularkan pada ajang Europa League. Saat ini, skuad The Reds bertengger di puncak klasemen grup E dengan mengemas 6 poin. Liverpool juga menjadi salah satu klub yang belum pernah menelan satupun kekalahan. Itulah ulasan bangkitnya lini penyerangan Liverpool di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Liverpool bisa kembali menjuarai Premier League di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.